Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alia. Saya Nur Ani Raswila. Saya Fitra Oktavia Ramadhani. Saya Eka Cahaya Jauharia. Saya Jumra Ismail. Kami dari kelas Manajemen SDMA, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Selamat pagi. Maaf ya, delay 2 jam. Oke, dilanjut Kak. Mungkin boleh teman-teman boleh tahu nggak Mas tentang Mas Zaki? Perkenalan sedikit Mas Zaki. Nggak boleh. Ya boleh dong ya. Oke. Baik. Makasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Salam sejahtera buat semuanya teman-teman yang ada di room Zoom meeting ini. Perkenalkan, nama saya Fahrul Zaki. Saya sekarang saat ini sebagai Kepala Departemen Pengembangan SDM PT Inka Multisolusi, yang mana ini berarti sudah tahun ketiga saya ada di fungsi SDM gitu ya. Itu aja mungkin ya perkenalan awal dari saya. Karena Eka memang sebelumnya sudah pernah jadi menti saya waktu menjalankan program magang MSIP di batch 5 ya Kak ya. Batch 5 rasanya sudah Iya Mas. yang inilah Eka tahu tentang saya. Jadi ya saya membuka diri karena memang kebetulan Eka kenal saya ya untuk join di kesempatan kali ini. Itu aja mungkin dari saya. Nanti terkait dengan profil dari PT Inka Multisolusi itu seperti apa ya, perusahaan di bidang apa dan lain-lain, nanti mungkin bisa browsing aja ya. Saya sebelum di Inka Group ini hampir ya tahun ke-8 saya, mau memasuki tahun ke-8 saya di Inka Group, di PT Inka Multisolusi khususnya. Kemudian sebelum di Inka Group saya pernah di perusahaan media di MNC Group. Nggak lama tapi di sana cuma 6 bulan setelah lulus kuliah pada waktu itu. Kemudian bergeser ke perusahaan konsultan ya, di Premises Consulting, salah satu perusahaan konsultan swasta terbesar di Indonesia, ada Premises Consulting namanya, di bidang pengembangan organisasi atau perusahaan ya. Itu dan sekarang di PT Inka Multisolusi. Di PT Inka Multisolusi sendiri saya ini adalah fungsi keempat saya. Saya pernah berada di fungsi logistik ya, fungsi logistik, kemudian pernah berada di manajemen mutu, pernah di keproyekan. Keproyekan ini mengerjakan proyek-proyek non kereta api ya. Saya itu pernah jadi lead project pada waktu itu, cuma nggak lama. Kemudian Inka Group ada restrukturisasi yang cukup besar, kemudian saya ditempatkan di fungsi SDM sampai saat ini. Itu mungkin pembuka dari saya. Selebihnya nanti ya kita diskusi aja. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak. Ya, baik, terima kasih Mas. Langsung saja Mas, tentang PTIMS ini yang kami ingin tahu bagaimana sih proses penilaian kinerja di PT Inka Multisolusi ini? Mohon maaf Mas, masih termute. Sorry. Sebelum saya merespon itu mungkin bisa dijelaskan lebih detail mungkin Kak terkait dengan kebutuhan interview atau wawancara di kesempatan kali ini ya, wawancari saya. Tadi ya saya tahu ini tugas di kampus ya. Kemudian saya ingin penjelasan tentang ini mata kuliah apa, kemudian nanti konsentrasinya seperti apa di diskusi ini itu mungkin. Silakan. Boleh ya yang lain-lain, yang teman-teman yang lain boleh ya langsung ini aja ya. Kita nanti diskusi aja, nggak usah terlalu formal, dan boleh langsung diinterupsi ya ketika nanti saya menjelaskan atau apapun itu ya. Silakan. Ya, baik Mas. Jadi di sini kami akan melakukan wawancara terkait mata kuliah manajemen kinerja dan kompensasi. Nah, adapun wawancaranya ini Mas, yang akan dibahas nanti mengenai penilaian kinerja dan pemberian kompensasi Mas. Oke. Sorry, tadi mata kuliahnya apa? Manajemen kinerja ya. dan kompensasi. Oh, dan kompensasi. Oh, oke. Ada ya mata kuliahnya. Oke. Baik.
Pertanyaan berapa SKS Kak ini Kak? Di 3 SKS, Mas. 3 SKS. Oke, oke. Ini satu angkatan semua sama Satu Eka. angkatan, satu kelas. Satu angkatan. Berarti sekarang semester tuh Semester 6. sorry 6 ya, genap ya. Oh, oke, semester 6. Oke, langsung tadi tanya terkait dengan penilaian ya, penilaian kinerja yang ada di Iya. PT Income Solusi. Oke. Jadi di PT Income Multi Solusi sendiri itu ada dua sistem penilaian kinerja terhadap pegawai ya. Ini yang kaitannya dengan pegawai atau karyawan. Yang pertama, eh, coba Mas Zaki pisah dulu eh, apa ini? Mas Zaki bagi jadi periodenya ya, periodenya. Periodenya ada yang bulanan dan juga semesteran. Itu ada dua penilaian itu yang berjalan di PT Income Solusi, yang berlaku di PT Income Solusi. Yang pertama itu yang bulanan dulu. Nah, yang bulanan ini namanya penilaian indeks kontribusi kerja. Tuh. Jadi eh, penilaian bulanan ini nanti ada ada dampaknya terhadap apa yang akan diterima di akhir bulan gitu nanti atau gajinya gitu. Bisa fluktuatif jadi take home pay yang diterima dari si pegawai atau karyawan ini nanti memang di setiap bulannya bisa jadi beda gitu. Tuh. Karena apa penilaian kinerja ini jadi komponen penambahan gaji ya itu yang komponen tidak tetap. Kategorinya adalah komponen tidak tetap. Jadi dalam struktur gaji itu ada yang komponen tetap, ada yang komponen tidak tetap gitu. Nah, komponen komponen tetap itu seperti apa? Gaji pokok. Nah, itu komponen tetap. Ya, kemudian tunjangan tetap. Nah, itu komponen tetap. Nah, indeks kontribusi kerja ini nggak berkenaan dengan yang komponen komponen gaji tetap itu tadi gitu. Nah, ini terpisah. Nah, makanya ini yang membuat take home pay masing-masing karyawan per bulannya itu bisa berubah. Tergantung apa? Yaitu tadi tergantung penilaian kinerja pada periode bulan tersebut gitu. Ketika dia dianggap kontribusinya cukup tinggi pada bulan tersebut ya berarti bonus apa ya eh, insentifnya juga lebih tinggi yang diterima pada bulan tersebut gitu. Namanya lebih tinggi. Dan kalau misalkan dinilai kurang ya juga sebaliknya bisa jadi insentifnya enggak enggak yang diterima enggak besar gitu. Itu. Makanya kenapa dibuat sistem seperti itu ya harapannya bisa jadi ini apa itu eh, tambahan motivasi ya buat buat pekerja atau pegawai yang bekerja di PT Income Solusi harapannya bisa ngasih output terbaiknya gitu. Itu ada terbagi kalau kalau ini ya kalau penilaian indeks kontribusi kerja yang bulanan tadi itu eh, terbagi menjadi 7 kategori nilai. Yang pertama itu nol ya. Nol itu berarti totally dianggap nggak berkontribusi sama sekali. Biasanya yang dapat nilai nol itu untuk pegawai atau karyawan yang sedang sakit ya, sakit dan harus rawat inap ya, rawat inap atau nggak gitu sedang ibadah umroh, haji kan ya berarti kan pada periode tersebut memang nggak ada kontribusi untuk perusahaan gitu. Tetap digaji, tetap tetap dapat apa itu gaji komponen tetapnya tadi, tapi untuk yang apa insentif tambahan ini nggak terima itu nol. Nol itu eh, dianggap tidak berkontribusi sama sekali. Kemudian di atasnya itu ada 0,25 ya, 0,25. Nanti saya nggak hafal kategori, nanti coba saya ini nanti saya baik share ke Eka nggak apa-apa ya nanti ya. Itu ya kategorinya di sana. Kemudian 0,25 itu ya di atasnya 0, tapi itu masih dianggap sangat kurang masih gitu. Kemudian ada 0,5, 0,5. Ya, di atasnya 0,5 ada 0,75. Setelah 0,75 ada 0,9 ya. Setelah 0,9 ada 1, indeks kontribusinya ke 1. Kalau 0 sampai 0,75 itu di perspektif kami di perusahaan itu dianggap masih kurang sih gitu. Kontribusinya masih belum pada batas normalnya lah itu. Masih dianggap seperti itu. Nah, nanti di 0,9 nah ini udah mulai dianggap wajar, normal. Itu. 1 itu ya jelas itu normal ya. 1 kan ya udah penuh tadi gitu. 1 kemudian ada 1,1 di atasnya 1 ada 1,1. Nah ini udah mulai
di atasnya standar. Jadi kontribusi kerjanya sudah dianggap eh, apa itu ya sudah lumayan cukup baik lah gitu. Kemudian yang paling besar adalah 1,25. 1,25 berarti itu ya apa kinerjanya dianggap berarti anggap aja lagi nih apa mudahnya berarti 125% gitu. Kinerja dianggapnya seperti itu. Nah, terhadap nilai-nilai ini tadi siapa sana langsung yang menerima output dari si pegawai ini gitu. Dan itu berlaku hierarkinya itu jalan. Misalkan staf ya yang menilai nanti ada di atasnya itu kalau di tempat kami ya di PT Income Solusi itu ada kepala seksi ya di atasnya staf. Kemudian nanti kepala seksi ini nanti yang menilai adalah kepala bagian di atasnya kepala seksi lagi itu. Ada 5 level ya hierarki jabatan yang ada di PT Income Solusi. Staf, ya staf atau operator, kemudian kepala seksi, kepala bagian, kepala departemen, ya, kemudian kepala divisi, ya, itu sampai kepala divisi. Kalau BOD ini eh, bukan termasuk hierarki apa ini pejabat operasional, ya dia pejabat strategis, ya, menganggapnya seperti itu, gitu. Nah, yang menilai nanti seperti itu. Kalau kadif ya nilai ya direksi langsung ya. Kalau kadep itu yang menilai kadifnya, kepala divisinya. Kalau kayak seperti saya kadep ya, yang menilai itu kepala divisi nanti itu. Kalau kepala divisi langsung direksi yang nilai dan seterusnya gitu. Nah, hmm, apa efeknya sebesar apa terhadap take home pay yang diterima setiap bulan? Hitungannya seperti ini. Misalkan dia gajinya anggaplah 5 juta ya. 5 juta. Terus insentif tambahnya berapa? Hitungannya adalah 1/12 ya. 1/12. 12 ini apa? Adalah total bulan dalam 1 tahun. Ya. Sorry. Dengan asumsi gini, dengan asumsi nilainya 1 ya. Nilai IKK-nya 1, indeks kontribusinya kerja 1. Tadi kan ada beberapa kategori ya, mulai dari 0, 0,25, 0,5, 0,75, 0,9, 1, 1,1, dan 1,25 ya. Nah, itu nanti misalkan anggap aja nilainya 1, kemudian gajinya 5 juta. Berarti hitungannya dia yang akan insentif yang akan dia terima adalah 1/12. 12 ini total bulan dalam 1 tahun dikalikan 5 jutanya gitu. Kalikan gaji pokoknya. Gitu. Insentif tambahnya seperti kalau di kami seperti itu. Di perusahaan lain mungkin juga punya formulasi yang beda gitu. Kalau di Inka Group seperti kurang lebih seperti itu gitu. Dan kalau misalkan 0,9 berarti ya 0,9/12 dikali 5 juta itu tadi. Dikalikan komponen tetapnya. Itu. Harapannya itu tadi untuk memantik karyawan atau pekerja ya biar bisa ngasih output terbaiknya lah gitu. Meskipun ya pada akhirnya penilaian-penilaian yang ada ya, sistem-sistem penilaian yang ada di organisasi atau perusahaan manapun ya, itu pasti akan nggak benar-benar bisa menghindari sisi-sisi eh, subjektivitas dari yang menilai gitu. Jadi, kalau misalkan atasannya punya kedekatan ya, maksudnya meskipun mungkin kinerjanya dilihat yang lain adalah biasa-biasa aja, bisa jadi nilainya juga baik gitu. Nah, itu nggak bisa dihindari sih. Gitu. Yang kita bisa lakukan adalah meminimalisasi hal-hal seperti itu. Makanya lewat apa? Lewat regulasi yang rigid itu, yang benar-benar diatur secara detail gitu. Nah, itu yang bisa dioptimalkan oleh organisasi atau perusahaan seperti itu. Kalau misalkan untuk menghilangkan total sisi-sisi apa subjektivitas itu nggak akan mungkin bisa 100%. Dimanapun itu nggak akan mungkin bisa. Gitu. Yang bisa dilakukan yaitu tadi membuat regulasi yang detail gitu biar sisi-sisi subjektivitas itu kecil gitu lebih dominan objektivitasnya gitu. Itu yang sifatnya bulanan semoga bisa dipahami nanti kalau ada yang ingin diklarifikasi langsung ditanyakan aja kemudian ada yang kategorinya semesteran ya atau per 6 bulan. Eh, Sama ini kurang lebih sama tapi eh, apa objek yang dinilai itu lebih rigid lagi yang 6 bulanan ini lebih kompleks lagi cara memanagenya juga lebih kompleks lagi gitu. Eka pernah saya share dulu ya kayak pertir tentang jenjang karir ya di Income Solution seperti apa. Nah itu ada di sana sih gitu. Nah periode semester pertama, periode penilaian semester pertama itu bulan Januari sampai bulan Juni. Yang dinilai itu periodenya Januari sampai Juni. Nah nanti pelaksanaan penilaiannya dilakukan di bulan Juli. Startnya di bulan Juli. Karena kan baru selesai kan di bulan Juni. Jadi startnya ini di bulan Juli, harapannya di Juli akhir sudah bisa rilis
penilaian semester gitu untuk masing-masing karyawan. Tuh. Dan sudah punya KPI atau Key Performance Indicator masing-masing per pegawai per karyawan ya gitu. Gitu. Nah, harapannya KPI itu yang bisa jadi eh, optimalisasi untuk untuk meningkatkan sisi-sisi objektivitasnya gitu. Soalnya kalau nggak pakai KPI itu akan sangat bias. Makanya kalau misalkan teman-teman nanti ya entah berada di organisasi manapun itu, kalau misalkan ada kebutuhan untuk melakukan penilaian kinerja ya terhadap orang per orang ataupun organisasi ya itu ya harus ditetapkan KPI-nya gitu biar objektif gitu biar kena sasaran tepat sasaran penilaiannya gitu. Itu dah. Eh, Kalau yang semesteran ini dampaknya itu ke jenjang karir gitu, ke jenjang karir si pegawai. Kalau yang IKK tadi itu nggak berdampak ke jenjang karirnya, hanya berdampaknya hanya ke kesejahteraannya secara langsung ya, bulan per bulannya itu. Itu. Karena berkaitan dengan take home pay-nya dia gitu. Kalau yang jenjang karir, sorry, penilaian semester ini pengaruhnya ke jenjang karir ya, meskipun pada akhirnya nanti juga berpengaruh ke kesejahteraannya, karena kalau ketika karirnya cepat meningkatnya, otomatis standar gajinya sudah beda, gitu. Sudah ada rentangnya masing-masing gitu, sudah ada golongan masing-masing. Nah, eh, nanti hasil dari penilaian itu ya, yang semester ya, ini hasil dari penilaian itu nanti dikonversi menjadi kredit poin. Nah, kredit poin ini nanti akan dikumpulkan, kurang lebih seperti itu, yang akan dikumpulkan oleh setiap karyawan atau pegawai ya, untuk dia bisa naik golongan atau naik kelompok golongan, kurang lebih seperti itu. Itu jadi ada dua mekanisme penilaian yang ada di BTN Kampus Solusi ya, dan sama kurang lebih penilaiannya yang melakukan penilaian adalah atasannya langsung ya, dan juga yang menyetujui nanti satu level lagi di atasnya gitu. Itu mungkin sementara ini. Saya kembalikan ke teman-teman. Terus ini Pak, terkait faktor apa Ya, saja yang dipertimbangkan dalam menilai kinerja Pak? oke. Sebentar ya, saya sambil melihat regulasinya.
Sorry, keputus. Ah, oke. Di pertanyaan keduanya, ini ya, bentar-bentar, saya sambil cari. Ya, oke. Kita lanjutkan lagi ya. Jadi pertanyaan kedua, eh, aspek-aspek apa aja yang dinilai ya, gitu ya. Jadi terbagi ada ini sih, ada tiga unsur utama yang dinilai ya. Meskipun nanti ada sub-subnya masing-masing gitu. Yang pertama adalah eh, manajerial, manajerial. Tapi ini hanya dikenakan oleh ke pejabat struktural aja gitu. Nggak untuk staf atau operator gitu. Penilaian manajerial ini hanya dikenakan pada pejabat struktural gitu. Pengertiannya seperti apa yang akan dinilai terhadap apa aspek manajerial ini, yaitu adalah kemampuan manajerial ya, mulai dari perencanaan ya, pengorganisasian, penggerakan ya, pengendalian dan pengawasan ya. Itu nanti yang akan dinilai untuk pejabat struktural. Sudah, Mas. Oke. Tadi pertanyaannya aspek-aspek apa yang jadi ya komponen penilaian ya. Jadi udah Mas Zaki sampaikan di awal ya. Jadi sudah saya sampaikan di awal yang satu terkait dengan manajerial. Nah, manajerial ini penilaian ini melekat hanya ke pejabat-pejabat struktural ya. Jadi ya yang di luar pejabat struktural ya, staf atau operator berarti nggak kena penilaian ini gitu. Yang kedua adalah kinerja. Nah, kinerja ini ada sub-subnya. Yang pertama adalah terkait dengan jumlah atau beban kerja yang diselesaikan ya. Itu tadi kaitannya sama KPI tadi itu. Makanya eh, setiap pimpinan unit kerja atau fungsi unit kerja itu harus menetapkan KPI untuk apa bawahan-bawahannya seperti apa itu. Nah, itu nanti yang jadi penilaian ini. Jumlah atau beban kerja yang diselesaikan. Kemudian kedua adalah kualitas kerja yang dihasilkan ya. Kemudian pemeliharaan dan perlengkapan dia bekerja. Ya. Kemudian ada yang keempat adalah paham hubungan antar pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, gitu. Atau pemahaman proses bisnis ya, yang keempatnya. Itu yang jadi aspek penilaian, aspek penilaian kedua, ya, yaitu kinerja. Tadi kan ada manajerial ya yang pertama, yang kedua ada kinerja. Cuma subkomponennya itu ada empat itu tadi, jumlah beban kerjanya yang diselesaikan seperti apa, kemudian kualitas kerja yang dihasilkan seperti apa. Kualitas ini kok jumlah atau beban kerja yang dihasilkan atau yang diselesaikan kan ya apa itu bisa dilihat dari KPI ya, KPI-nya, outputnya dia berapa 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 banyak gitu. Bisa menyelesaikan misalkan bisa menyelesaikan pembuatan dokumen kontrak berapa dalam periode tertentu gitu misalkan ya, itu yang kaitannya dengan beban kerja atau jumlah beban kerja yang diselesaikan, workload-nya seperti apa. Kemudian yang kedua terkait dengan kualitas kerja yang dihasilkan. Nah, ini eh, sederhananya seberapa sedikit dia merevisi hasil kerjanya itu. Misalkan dia sudah menyelesaikan pembuatan kontrak kerja misalkan ya, pembuatan kontrak atau melaksanakan penilaian eh, rekrutmen misalkan rekrutmen ya gitu ya. Ada berapa proses rekrutmen yang miss ya, entah itu baik itu secara administratif ataupun operasional, ya itu seperti apa. Nah, itu yang masuk dalam kaitan kualitas kerjanya itu. Misalnya ada dokumen yang diserahkan ke atasan, kemudian atasan nggak langsung menyetujui dokumen itu ya. Nah, berarti harus direvisi, harus diperbaiki. Nah, itu yang kaitannya dengan kualitas hasil pekerjaan. Kemudian yang ketiga adalah
pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja. Kenapa ini jadi aspek penilaian? Karena dari sini apa itu kepedulian dari karyawan atau pegawai ini bisa dilihat gitu. Seberapa care dia ya, seberapa aware dia menjaga lingkungan kerjanya ya. Memastikan semuanya eh, apa terstruktur ya dan tertata dengan baik ya area kerja lingkungan kebersihannya dan lain-lain ya. Nah, itu. Dan juga untuk merawat fasilitas-fasilitas yang diberi oleh perusahaan. Nah, itu juga jadi komponen dalam penilaian kinerja. Yang terakhir adalah paham terkait hubungan antar fungsi ya, ya ini pemahaman terkait dengan bisnis proses ya atau bisnis savvy gitu. Tuh, nah, empat ini yang jadi penilaian pada aspek kinerja gitu. Ya, yang terakhir, ya, kan tadi saya nyampaikan ada tiga komponen utama ya dalam penilaian kinerja itu. Tadi manajerial, yang kedua adalah kinerja, yang terakhir ada perilaku. Ya, ini perilaku. Apa aja sub-sub komponennya? Yang pertama adalah tanggung jawab dan kerjasamanya seperti apa ya terhadap lingkup atau fungsi yang sedang dijalankan. Kemudian inisiatif dan kreativitasnya seperti apa. Itu. Ketiga adalah tata krama dan kejujurannya seperti apa. Keempat adalah disiplin atau mematuhi peraturan dan tata tertib perusahaan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Tuh, itu untuk perilaku itu. Tanggung jawab, kerjasama, inisiatif, kreativitas, ya, tata krama, ya, kejujuran, dan disiplin terhadap regulasi yang sudah ditetapkan. Itu mungkin komponen-komponen yang jadi penilaian di apa ya di PT Kamu Solusi lah. Saya kembalikan lagi teman-teman. Nah, Mas, saya mau tanya mengenai pemberian IKK-nya. Mohon maaf Mbak Yang, Fitra, ini audionya kecil sekali saya terima. oh, bentar, Mas. Yang Udah kedengaran nggak, Mas? Atau masih kecil? oh udah cukup udah cukup. Ya. Saya mau tanya mengenai pemberian IKK, Mas. Bagaimana karyawan Ya. ini diberitahu tentang hasil penilaian kinerjanya? Kalau misalnya nilai IKK-nya rendah. Oh oke. Ini hanya IKK atau eh, seluruhnya? Kan tadi kalau IKK kan ya kalau IKK kan yang bulanan ya. Apa juga yang semester atau hanya Eh, IKK? Hanya IKK-nya saja, Mas. Oh, yang bulanan ya. Ya. Kalau yang bulanan itu dia tahunya dari slip gaji nanti gitu. Nah, di slip gaji itu selain menjelaskan komponen-komponen yang jadi haknya ya, tapi juga ada komponen-komponen yang jadi tanggung jawabnya. Kan di sana kan nggak hanya bicara di slip gaji ya, yang di slip gaji yang ada di PT Kamu Solusi itu eh, nggak hanya pendapatan yang disampaikan, tapi juga pemotongan. Nah, itu terkait dengan regulasi Undang-Undang Ketenagakerjaan BPJS ya, misalkan contohnya ya, BPJS itu BPJS Ketenagakerjaan ya dalam hal ini ya, itu eh, sharing biaya di regulasinya memang seperti itu. Di Undang-Undang apa Ketenagakerjaannya memang antara organisasi atau perusahaan dan karyawan ini sharing untuk apa membayar angsurannya gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, di salah satu komponen lainnya juga yang disampaikan di slip gaji adalah terkait dengan berapa indeks kontribusi kerja yang didapatkan pada bulan tersebut gitu. Dan disampaikan misalnya atas nama A itu ya, IKK-nya eh, di periode apa gaji kali ini adalah 1 atau 0,9 itu disampaikan di sana. Jadi dia sudah tahu
oh berarti saya bulan ini dapat nilai 0,9 yang artinya memuaskan misalnya gitu ya, memuaskan atau dan lain-lain kayak gitu. Jadi bisa diketahuinya dari sana, dari sip gaji. Ya, ada lagi silahkan. Baik, Mas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya mau nanya Mas, terkait kebijakan perusahaan terkait cuti dan hari libur itu gimana? Oke, cuti dan hari libur ya. Kita masih apa yang utama ya, yang utama di kita adalah mengakomodir seluruh regulasi yang sudah ditetapkan pemerintah ya di Undang-Undang Ketenagakerjaan ya terkait hak-hak ya, hak-hak yang melekat di diri tenaga kerja ya. Itu. Misalkan terkait dengan cuti ya normatif gitu yang kita berikan itu. Normatifnya seperti apa ya sesuai dengan di undang-undang di undang-undang itu memberikan hak cuti selama 12 hari dengan ketentuan tapi dengan ketentuan masa baktinya sudah minimal ya sudah minimal adalah 1 tahun atau 12 bulan. Kalau masa baktinya belum lebih dari itu dia masih belum bisa mendapatkan hak cuti gitu. Karena memang di undang-undangnya mengaturnya seperti itu gitu. Nah kalau terkait dengan hari libur ya sama gitu. Meskipun meskipun ini ya apa ada hal-hal yang jadi kebijakan perusahaan juga dan intinya sebenarnya itu sudah terjadi kesepakatan antara pekerja ya tenaga kerja dan juga perusahaan. Meskipun eh, ada juga yang sebenarnya pemerintah menetapkan hari itu adalah tanggal merah ya, atau hari libur nasional, tapi di kita nggak libur karena yaitu Inka Group ini basis bisnisnya ya, basis bisnisnya adalah job order itu, yang artinya kita sifatnya project gitu, sifatnya project, yang mana project itu ada timeline ya kan, kemudian ada ketentuan-ketentuan yang harus bisa kita penuhi itu. Gitu. Nah, itu yang membuat kita kadang-kadang ngambil kebijakan bahwa di tanggal merah pun kita tetap harus masuk gitu. Karena apa? Ya karena kebutuhan perusahaan, kebutuhan project gitu. Karena basisnya Inka Group itu memang bisnis apa eh, job order itu. Job order. Jadi kita beda dengan perusahaan-perusahaan mass production ya seperti eh, Indofood ya atau Unilever gitu ya. Kan produk yang dihasilkan kan mereka consumable ya. Jadi ya ada order nggak ada order pun mereka tetap jalan gitu, tetap jalan dan lebih bisa direncanakan dengan eh, lebih baik ya kalau kalau yang basis bisnisnya seperti itu ya. Kalau yang job order seperti kami di Inka Group ini eh, kami tetap membuat perencanaan karena perencanaan itu kan wajib ya itu. Eh, apa tapi ya nggak bisa nggak bisa apa itu tingkat tingkat realisasinya pasti lebih rendah daripada perusahaan-perusahaan yang basis bisnisnya adalah mass production itu tadi atau produk-produk consumable yang kita konsumsi sehari-hari. Kalau Unilever ya mereka ada order nggak ada order produksi aja gitu, produksi dan sudah bisa mereka apa ini namanya ramalkan ya harusnya produksinya berapa dan berapa ini sudah bisa diramalkan dengan baik lah itu beda dengan kita. Jadi seperti itu kalau hari libur sih kadang-kadang masih sesuai dengan yang diatur pemerintah ya tanggal merah tetap libur dan tapi ada juga case-case tertentu yang jadi kebijakan perusahaan dan itu sudah disepakati juga dengan pekerjanya bahwa ada hari-hari yang tetap masuk gitu. Nah, tapi seperti itu penjelasannya semoga bisa diterima. Oh, sorry, ada tambahan sedikit. Kalau untuk hak-hak cuti lainnya ya itu sudah normatif semua ya, melekat ya. Misalkan cuti melahirkan ya,
Itu sementara ini undang-undang masih mengatur 3 bulan ya, 3 bulan sebelum dan juga sesudahnya. Pokoknya intinya seperti itu. Sebelum dan sesudah lahiran itu pokoknya punya jatah 3 bulan lah, sebelum sampai sesudah lah. Jadi mau diambil dia mendekati HPL-nya ya, hari perkiraan lahirnya, atau mau diambil eh, agak jauh dari HPL-nya itu silahkan. Yang penting totalnya nanti 3 bulan itu hak cutinya. Dan juga cuti ibadah masih ada di kita ya, cuti ibadah besar misalkan haji, umroh itu juga ada. Itu yang normatif normatif tetap ada. Ya, silakan mungkin ada yang lain lagi. Em, terkait perubahan sistem penilaian kinerja sama pemberian kompensasi itu eh, bisa dilakukan nggak, Mas? Eh, perubahan sistem penilaian kinerja dan pemberian kompensasi di PT Inka. Perubahan kinerja dan pemberian kompensasi sistemnya. Sorry, coba ini ya Mas Zaki, apa konfirmasi ya, apa maksudnya seperti ini? Dimungkinkan nggak di Inka Group itu ada perubahan sistem penilaian kinerja? Seperti Iya, itu maksudnya? Oh, iya, mungkin Mas Zaki jawabnya gini, selama itu bukan kitab suci ya, masih sangat dimungkinkan untuk diubah gitu ya, karena kan yang buat manusia ya, dan sudah beberapa kali sebenarnya sistem penilaian kerja itu improve terus gitu karena ya dunia berkembang ya, bisnis berkembang gitu, kita kadang harus ada penyesuaian ya terhadap sistem sistem yang lebih mengakomodir kebutuhan pada era tersebut, periode tersebut gitu. Itu sih. Sangat sangat dimungkinkan untuk diubah. Tapi sementara ini apakah akan diubah, ya jelas nggak se ini ya, harus ada kajiannya. Ketika kita mengubah sistem ya memang harus ada kajiannya. Benar nggak sih sistem ini sudah nggak mengakomodir kebutuhan yang ada saat ini gitu. Kalau tiba-tiba diubah tanpa ada kajian ya ngapain gitu. Itu nggak bisa diterima. Mas. Mungkin dari teman-teman masih ada yang ditanyakan. Kalau sudah tidak ada, mungkin dari kami pertanyaan itu saja, Mas. Terima kasih untuk waktu dan jawaban yang telah diberikan, dan poin-poin yang kami tangkap juga. Dan mungkin Mas Zaki ada ingin tambahan. Aman. Iya, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, bahwa semua organisasi, semua perusahaan itu punya mekanismenya masing-masing ya gitu. Jadi apa yang saya sampaikan eh, dijadikan referensi aja gitu, referensi, tambahan referensi ya, bukan jadikan satu-satunya patokan bahwa seharusnya penilaian kinerja seperti ini, seharusnya seperti itu dan lain-lain gitu. Karena kebutuhan masing-masing organisasi atau perusahaan itu memang beda-beda gitu. Tuh. Eh, itu aja mungkin, dan apalagi ya kalau terkait dengan koordinasian. Udah itu aja mungkin Kak kalau dari saya. Semoga teman-teman semuanya diberi kelancaran ya. Semua apapun itu yang sedang dikerjakan saat ini ya, yang jadi goals dari teman-teman semua dilancarkan, dimudahkan semuanya, dan eh, sehat-sehat selalu gitu aja mungkin. Amin. Terima kasih, Mas. Terima Ya, kasih banyak. sama-sama. Siapa sekarang? Oh, dulu Akbar ya, kakak apa tingkat kalian.
mungkin ada Akbar yang pernah apa jadi menti saya ya sebelum apa Eka, Akbar, terus Eka. Sekarang ada si Irsat yang jadi menti saya sekarang pada MSIP. Tuh, ya dari Universitas Negeri Makassar. Ya, tuh. Ya itu mungkin dari saya. Sukses terus teman-teman semua. See you. Kalau sudah selesai, saya izin live ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Betul. Ya, Mas. Terima kasih, Mas.